Hai. Silakan Pak Roni, terima Oke, kasih. terima kasih Mbak Wita dan semangat pagi teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi setelah sekian lama. Senang banget bisa nyapa lagi teman-teman di The Wita, komunitasnya Mbak Wita dan tim ya. Malam ini kita akan ngobrolin tentang VIP customer. Produk barunya Oriflame yang masih fresh sih, nggak super fresh banget karena udah kita launching dari bulan Januari. Tapi uh, ini masih dalam suasana kita belajar, masih suasana kita menyesuaikan diri dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin malam ini nggak akan ngasih insight lagi sama teman-teman tentang gimana ngelihatin VIP customer ini. Karena sejak Together Throughout Tomorrow launch event kita yang kita udah lakuin di Bali bulan kemarin, bulan Januari akhir, kita tuh ngerasa bahwa tahun ini tahunnya kita untuk mulai action lagi. Walaupun memang kita ketemu lagi sama kondisi pandemi yang sempat naik lagi di bulan Februari, tapi kita cukup optimis karena makin kesini kondisi udah makin membaik dalam waktu yang lebih pendek ya. Biasanya membutuhkan waktu beberapa bulan kan ya sampai mereda lagi. Aku berharap teman-teman juga ngerasain apa yang aku rasain nih saat ini, setidaknya sama orang-orang di sekitarku, bahwa kondisinya jauh lebih baik gitu, lebih cepat membaiknya dibandingin sama wave 1 sama wave 2 kemarin. Wave 3 ini kayak pelan-pelan menurun, tapi sekalinya turun itu cepet banget, signifikan. Kita dari level 3 ke level 2 sekarang di Jakarta dan sekitarnya, semoga jadi level 1 dalam waktu yang tidak begitu lama lagi. Karena kita udah yakin banget nih tahun ini tahunnya action kan ya. Kita udah ngerasain 2020 2021 penuh tantangan. Kita berharap 2022 ini kita bisa action maksimal. Oh ya Kak Popin, terima kasih. Suara saya udah lebih jelas kah kalau sekarang? Boleh teman-teman yang lain kasih tahu juga. Tadi di Kak Popin masih agak kurang kurang gede suara saya kayaknya. Sekarang udah lebih bagus kah? Udah lebih jelas, Pak. Udah lebih jelas ya. Alright. Sip. Ya, teman-teman tapi setuju kan ya kalau aku bilang 2022 ini saatnya kita benar-benar action lagi setelah kemarin 2019, 2020, 2021 itu banyak mikirin tentang kita mesti gimana dulu ya, kita mesti bikin sistem kayak mana lagi ya, kita menghadapi sosial media yang berkembang itu dengan cara apa lagi ya, kita perlu ngasih hal-hal baru apa lagi nih ke tim kita ya. 2020 2021 saatnya kayak kita mikir belajar banyak banget, tapi aku ngelihat ini ya 2021 2022 sebagai saatnya kita udah action lagi. Terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak mikir bikin kita nggak kemana-mana teman-teman. Dan makanya kalau aku sejak awal tuh udah bilang juga sama banyak teman-teman di trainingnya WJK, di trainingnya kalau lagi BPS sama sama core group, juga aku bilang bahwa tahun ini adalah tahunnya kita untuk punya sudut pandang baru, perspektif baru ngelihatin bisnis kita, ngelihatin Oriflame, ngelihatin peluang yang ada di depan mata kita. Karena sudut pandang yang lama, kalau kita pegang dengan cara yang lama terus, bikin kita nggak maju-maju. Ada banyak hal yang harus kita sesuaikan pasca pandemi, ada banyak hal yang harus kita sesuaikan sepanjang 2022 ini. Dan Oriflame pun melakukan hal yang sama teman-teman. Oriflame itu bergerak dari direct selling konvensional, maksudnya direct selling yang benar-benar gaya direct selling seperti pada umumnya, ke direct selling yang lebih mengarah ke social selling saat ini. Kita menyebut diri kita sebagai perusahaan social selling saat ini karena kita mengandalkan pertumbuhan bisnis kita dari aktivitas bersosialisasi dengan orang. Jadi dengan berhubungan dengan orang lain kita membangun bisnis gitu. Oriflame ngelihatin dirinya dan bisnisnya pakai sudut pandang baru. Teman-teman yang ada di dalam Oriflame juga perlu banget nih ngelihatin Oriflame pakai sudut pandang baru. Salah satunya adalah ketika Oriflame memperkenalkan kita sama VIP customer. Customer adalah sesuatu yang gak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita sebagai pebisnis Oriflame. Kita emang fokus nyari member baru, kita fokus untuk nyari rekrutan baru, tapi di Oriflame kita tahu basicnya kita itu 80% dari orang-orang yang ada di pebisnis kita adalah sebenarnya adalah orang yang secara karakteristik lebih lebih masuk sebagai customer gitu. Karena mereka gabung di Oriflame karena pengen menggunakan produknya tapi mendapatkan harga yang lebih murah. Di Oriflame
customer ini dilebarkan lagi skopnya. Lewat VIP customer kita pengen menjangkau orang-orang yang pengen pakai produknya tapi nggak mau ngejalanin bisnisnya, bahkan nggak pengen terdaftar sebagai brand partnernya Oriflame, nggak mau terdaftar sebagai member aktifnya Oriflame. Ada banyak alasan untuk itu, tapi ada aja orang yang kayak gini. Salah satu awalnya sebenarnya kalau teman-teman ingat, tahu kan ya kalau kita punya namanya anonymous registration, di mana orang bisa daftar Oriflame tanpa tanpa dia milih sponsornya siapa. Nanti dia daftar gitu aja, nanti kemudian Oriflame yang ngebantu untuk menempatkan dia di sponsor tertentu. Teman-teman Gold and Up di daerah di mana si anonymous registration ini terdaftar tuh bisa dapetin sponsor ini. Teman-teman mungkin ada yang Gold and Up pernah ngerasain ini ya, di punya member baru di bawahnya yang nggak direkrut secara personal tapi masuk aja dan setelah dicek emang dari Oriflame gitu, ditempatkan ke teman-teman. Itu tuh sebenarnya kalau mau dibilang semacam asal muasalnya kenapa Oriflame juga berpikir VIP customer ini perlu untuk kita adain, karena ada banyak banget orang di luar sana yang pengen beli produk Oriflame tapi emang nggak pengen jadi member. Kalau kita bandingin nih VIP customer sama offline customer yang udah kita punya saat ini perbedaan basicnya sebenarnya. Bedanya cuman bahwa VIP customer itu orang yang punya akun Oriflame tapi tidak tapi dia menjalankan bisnisnya itu sebagai bukan sebagai pebisnis tapi punya akun aja. Nakajit kah? Alright. Bedanya sama teman-teman yang udah punya offline customer itu orangnya yang nggak punya akun Oriflame. Sementara kalau VIP customer, dia punya akun dengan registrasi yang nggak ribet sebenarnya. Bukan aku bilang bahwa kalau jadi brand partner ribet, tapi kalau brand partner teman-teman kan punya banyak hal yang harus dicentang, diisi, bahkan perlu KTP. Buat orang yang pengen belanja aja, ngasih KTP buat belanja itu agak aneh gitu. Makanya di VIP customer kita nggak punya. Tapi yang paling signifikan sebenarnya perbedaannya di poin kedua ini teman-teman. VIP customer itu adalah customer yang mandiri. Order, bayar, kirim, kalau ada masalah juga klaim sendiri ke CC. Sementara kalau offline customer yang selama ini emang udah teman-teman punya mungkin, yang belanja lewat teman-teman, itu sepenuhnya bergantung sama kita. Sebagai teman-teman, sebagai brand partner. Ordernya, bayarnya, kirimnya, termasuk kalau ada masalah dan perlu diklaim ke CC. Seperti aku bilang tadi, kalau VIP customer dia mandiri, dia adalah orang-orang yang emang mau ngelakuin itu sendiri. Kelebihannya mereka dapetin cashback nih 15% dari harga beauty guide, plus ada gratis ongkir dengan syarat yang lebih mudah mulai dari 249.000 aja. Sementara kalau offline customer dia nggak dapat diskon, dia nggak dapat ongkir gratis gitu. Syarat ongkir gratisnya sama kayak teman-teman 500.000, itu pun nggak berurusan sama mereka karena berurusan sama kita sebagai yang ordernya. Bedanya nih, kalau teman-teman punya VIP customer sebagai downline-nya, teman-teman akan dapetin 10% referral bonus dari BV ordernya. Sementara kalau offline customer, teman-teman memang dapetin diskon penuh 23% dari harga beauty guide. Sepintas, kalau kita bandingkan kita ngelihat dua perbandingan ini nih, secara rupiah tampaknya kita lebih untung kalau kita punya offline customer karena 23% diskon gitu kita dapetin dibandingkan 10% dari BV yang kita dapetin dari VIP customer. Tapi kata kuncinya tetap di mandiri ini sebenarnya sih teman-teman. Kalau kita punya VIP customer, dia itu kayak mengenerate bonus, menghasilkan bonus buat kita, menghasilkan keuntungan buat kita, tapi dia ini mandiri tanpa perlu kita tangani secara personal gitu. Sementara kalau di offline customer menghasilkan keuntungan yang lebih banyak buat kita, tapi sebenarnya ada banyak hal-hal yang harus kita urusin sebagai sponsornya, sebagai orang yang tempatnya berbelanja produk Oriflame. Dengan melihat perbandingan dua hal ini, aku berharap teman-teman bisa dapat gambaran nih. Apa sih untungnya kalau aku nyobain VIP customer dan apa ruginya kalau aku coba VIP customer? Karena bagi beberapa orang 23% versus 10% itu sesuatu yang penting juga. Di luar itu sebenarnya ada beberapa keuntungan kalau
kita punya VIP customer sebagai brand partner nih. Aku coba remind aja teman-teman. Aku yakin teman-teman yang udah nyobain atau udah pernah belajar VIP customer notice ini nih. Pertama, VIP customer itu bayangin kalau dia udah mandiri, dia bisa menyumbang ke poin pribadi kita karena setiap orderan yang dihasilkan oleh VIP customer akan terhitung sebagai poin pribadi kita. Dan kalau udah poin pribadi, maka itu berarti juga terhitung untuk syarat yang lainnya. Tapi ada beberapa hal lain yang menarik nih dari poin yang dihasilkan dari VIP customer. Pertama, bisa terhitung untuk program sponsor. Karena program sponsornya Oriflame menjauh lebih sederhana sekarang kan ya. Poin yang syaratnya itu jumlah poin plus jumlah minimal orang baru yang aktif. Bisa dari VIP customer ataupun dari brand partner. Yang ketiga, poin yang dihasilkan dari VIP customer bisa masuk di program BC dan juga Super BC. Kita sendiri nih sebagai sponsornya. Sumber referral bonus. Teman-teman bisa dapetin transferan setiap Jumat jika punya akumulasi referral bonus di atas 50.000 tiap bulannya. Tapi lagi-lagi, kalau ada satu hal yang paling menarik dari VIP customer ini adalah potensi memiliki customer yang mandiri. Ini sesuatu yang emang asing buat kita di Oriflame karena kita terbiasa pertama punya customer yang kita tangani, yang kita urusin, yang kita approach untuk kita tawarin produk, habis itu kita bantu untuk order, kita bantu untuk bayar dan selanjutnya. Customer yang mandiri itu emang asing buat kita di Oriflame. Ya nggak sih? Kita nggak familiar dengan orang tuh order sendiri, ngurus sendiri dan sebagainya. Sebenarnya adalah faktanya di luar sana nih teman-teman, banyak orang yang kayak gitu. Aku terus terang adalah salah satunya yang boleh dikategorikan sebagai customer yang lebih suka mandiri daripada nanya-nanya gitu. Dan sebenarnya itulah alasan kenapa e-commerce ada. Jauh lebih gampang kan ya kita ke Alfamart atau ke Indomaret gitu untuk belanja sesuatu. Tapi bayangin banyak banget orang yang milih untuk order lewat e-commerce aja untuk beli sabun, keperluan rumah tangga sehari-hari. Sangat lebih gampang sebenarnya kita pergi ke mall dan sebagainya, lebih fleksibel milih. Tapi banyak orang yang ngecek sendiri size-nya, warnanya, pilih, dan order kemudian terkirim. Karena zaman sekarang segitu banyak emang customer yang lebih suka ngelakuin semuanya secara mandiri. Ada nggak sih yang kayak saya? Kalau ngelihatin di e-commerce pengen beli produk tertentu nih ya di e-commerce, misalnya kayak aku pengen beli raket bulu tangkis nih. Ada dua toko nih yang jual dengan harga yang sama. Yang satu ini bahkan mungkin bisa jadi ada bonus-bonusnya nih, dapetin tempatnya lah atau apanya gitu, tapi informasi di dalamnya nggak lebih jelas. Sementara yang satu ini harganya sama, cuman nggak ngasih bonus, tapi penjelasannya sangat jelas banget. Aku rasanya nggak perlu nanya lagi sama dia. Tapi kalau yang ngasih bonus ini, aku masih perlu menanyakan beberapa hal. Aku akan milih yang sudah jelas tadi informasinya. Jadi aku tinggal klik bayar. Apalagi kalau aku udah ngeliatin testimoni orang-orang di bawahnya. Dan aku percaya di luar sana tuh banyak yang kayak aku. Teman-teman yang di sini mungkin salah satunya juga gitu. Yang terbiasa kalau pengen order sesuatu itu lebih milih untuk nggak nanya-nanya, lihat aja informasinya. Kalau nggak jelas informasinya, skip, cari toko yang lain. Banyak yang kayak gitu teman-teman di luar sana. Dan karena itulah VIP customer sebenarnya sesuatu yang logis banget untuk kita. Aku paham kita nggak terbiasa dengan model customer yang kayak gitu, tapi percayalah di luar sana banyak customer mandiri yang emang ngapa-ngapainnya itu lebih milih sendiri daripada kita bantuin. Untuk apa Oriflame menyiapkan VIP customer? Kita mesti balik nih ke beberapa alasan yang menjadikan dasarnya Oriflame. Fakta-fakta. Yang pertama adalah fakta bahwa ternyata di luar sana tuh orang lebih banyak, 9 kali lebih banyak yang searching beli kosmetik dibandingkan searching tambahan uang. Di Indonesia nih ya, lebih banyak yang nyari beli kosmetik, di mana cara beli kosmetik 9 kali lebih banyak jumlahnya daripada yang nyari tambahan uang.
Yang kedua, dari sekian banyak produk yang ada di e-commerce, top 5-nya itu adalah produk kesehatan dan kecantikan. Oriflame sendiri nih paling banyak dapetin DM pertanyaan tentang, Mbak, itu kalau daftar Oriflame emang harus mau beli Oriflame emang harus bayar biaya pendaftaran ya? Nggak bisa beli aja ya? Kurang lebih kayak gitu pertanyaannya. Fakta-fakta inilah yang lagi-lagi bikin Oriflame berpikir bahwa potensinya ada di luar sana dari orang-orang yang pengen beli produk Oriflame tanpa harus jadi member. Lantas apa yang harus kita lakuin nih kalau kita pengen memaksimalkan VIP customer? Ada beberapa hal teman-teman. Yang pertama adalah aktiflah menyebarkan referral link di setiap promosi. Justru ini adalah cara paling efisiennya sebenarnya. Banyak mungkin yang berpikir bahwa kita harus convert nih offline customerku menjadi online customer atau VIP customer. Orang-orang yang selama ini udah belanja sama aku ajarin aja jadi VIP customer. Itu kalau aku pribadi bukan sesuatu yang aku sarankan bahkan. Mungkin bisa kita perkenalkan, tapi tidak kita ajak untuk berubah. Kita sampaikan saja sebagai sebuah informasi. Mbak, tahu nggak sih sekarang ada VIP customer namanya? VIP customer itu adalah cara dimana orang yang pengen beli Oriflame bisa nih punya nomor akun customer, bukan akun member ya, tapi akun customer aja. Nanti bisa login sendiri dan ngelakuin semuanya sendiri seperti yang selama ini aku lakuin buat Mbak. Informasiin aja, tapi bukan mengarahkan. Aku pindahin nggak? Mau nggak kalau aku ajakin jadi VIP customer? Aku sangat menyarankan untuk tidak. Karena VIP customer itu adalah orang-orang di luar sana yang selama ini belum kita sentuh teman-teman. Makanya treatmentnya adalah kalau pengen narik mereka, saran aku adalah dengan aktif menyebarkan referral link di setiap promosi kita. Lagi ngomongin, lagi minum Nutrisek, pasang link referralnya di postingannya. Lagi ngobrolin tentang make up hari ini, make up of the day, kasih link referralnya kalau ada yang tertarik sama make upnya teman-teman untuk bisa langsung klik. Tapi bukan cuma produk aja yang bisa kita share sebenarnya linknya. Halaman beauty edit di Oriflame atau halaman apapun di webnya Oriflame itu bisa jadi referral linknya kita. Kita bisa mengulas salah satu beauty editnya Oriflame misalnya yang bahas tentang kesehatan kulit. Kita bisa ulas beauty editnya Oriflame, kita bisa bahas materi dari beauty editnya Oriflame di sosial media kita yang membahas tentang kelestarian lingkungan misalnya. Dan orang yang tertarik dengan pembahasan itu bisa klik linknya untuk baca informasi lebih lanjut. Sekaligus kalau dia tertarik untuk belanja Oriflame, dia bisa lakuin di link itu. Dan yang lebih penting adalah kita membuka peluang mencari online customer baru. Lagi-lagi, yang kita butuhkan, yang kita akan bisa dapetin dari VIP customer itu adalah memang customer baru teman-teman. Walaupun teman-teman kepikiran tentang converting customer lama untuk jadi VIP customer, aku sangat menyarankan untuk fokusnya nyari customer baru aja. Karena emang ditujukannya buat mereka. Kemudian, buat para brand partner yang udah kita miliki nih, ataupun orang yang kita rekrut sebagai brand partner, jangan lupa sebutin soal keuntungan referral link kepada mereka dan gampangnya untuk jadi beauty advisor atau sponsor dari VIP customer ini kepada sellernya kita atau kepada brand partner baru. Jadi kita informasiin ke mereka bahwa tahu nggak sih ada referral link sekarang di referral link sih maksud aku referral bonus. Aku perbaiki slide-nya biar nggak salah paham kitanya. Kita bisa banget ngasih tahu ke orang-orang bahwa tahu nggak sih ada keuntungan ini nih sekarang Oriflame tawarin. Kalau kita jadi member Oriflame, kita nggak cuma nyari duitnya dari bonus Oriflame-nya kita. Kita nggak nyari duitnya nggak cuma dari keuntungan langsungnya aja, tapi kita juga bisa dapetin referral bonus nih. Jadi itu pilihan keuntungan yang bisa orang cari kalau mereka pengen gabung di Oriflame. Para sellernya kita nih yang selama ini aktif jualan, bisa kita informasiin juga. Sis, kamu udah punya banyak nih pembeli-pembeli, kamu juga bisa tambahin pembeli kamu itu dari kategori online customer. Ada keuntungan referral bonus bisa kamu dapatin setiap Jumat kalau punya VIP customer yang aktif. Jadi dua hal ini adalah cara simpel untuk memanfaatkan VIP customer buat kita.
sekali lagi aku pengen ingetin di poin 1, instead of kita cari, kita convert nih, kita rubah customer yang udah ada menjadi VIP customer, fokus aja ke customer baru. Caranya gimana? Setiap kali promosi di sosial medianya kita kasih referral link. Kalau ada yang klik, dan mereka adalah VIP customer kita yang baru. Ini pesannya nih, sangat direkomendasikan untuk menawarkan VIP customer ke orang baru terlebih dahulu. Ini pengulangan di poin 1 ya teman-teman. Instead of cari orang lama, orang baru aja dulu. Makanya sebenarnya harusnya menggunakan sudut pandang baru itu valid nih untuk VIP customer. Karena mereka orang-orang baru yang sebelumnya belum paham soal gimana cara ngerjain Oriflame atau belanja Oriflame. Dan ketika kita tawarkan, kita jelasin cara order versi VIP customer, itu lebih gampang kok untuk mereka terima. Karena di luar sana e-commerce udah ngebantu kita untuk memperkenalkan cara order kepada banyak orang. Cara order di e-commerce itu sudah membuat orang paham banget gitu. Tapi kemudian mungkin banyak yang bilang juga sih, tapi Pak, VIP customer itu membingungkan sih buat aku. Aku sih mending nyari untung yang 23% aja. Masih jauh banget dari e-commerce. E-commerce sudah rapi, cantik. VIP customer ini kayaknya masih belum terlalu jelas deh. Atau ada yang khawatir juga, kayaknya customerku nggak ada yang mau repot order sendiri deh. Itu aku khawatir banget, kalau customerku ketemu masalah gimana ya? Kayaknya bingung deh mereka. Kalau teman-teman pun masih ada di tahap ini nih ya, ngeliatin VIP customer, it's very okay. Jangan dulu dipakai VIP customernya. Gak harus gitu. Karena ini opsi. Ini pilihan dari Oriflame. Yang aku lebih suka pakai offline customer deh, lanjutin. Karena memang teman-teman selama bertahun-tahun udah terlatih untuk itu. VIP customer ini target marketnya beda. Target market yang selama ini belum pernah kita jajah gitu teman-teman. Belum pernah kita, kok jajah sih, jajal maksud aku. Belum pernah kita coba. Jadi sangat wajar kalau kita itu masih agak-agak gagap gitu kalau pas memulainya. Karena emang ini sesuatu yang sangat baru buat kita. VIP customer nggak common buat Oriflamers. Butuh waktu buat paham itu. So it's okay kalau teman-teman belum bisa gunain sekarang. Lantas pertanyaannya, berapa banyak fokus yang aku harus berikan untuk mengembangkan VIP customer ini? Soalnya Oriflame lagi getol banget nih Pak ngomongin VIP customer. Aku mesti gimana nih? Apa yang harus aku lakuin? Jawabannya sebenarnya adalah tergantung seberapa fokus kita sama customer selama ini. Kita orang yang nyari customer banget nggak? Atau teman-teman adalah orang yang sangat fokus nyari brand partner aja? Kalau teman-teman nggak incu customer nih, it's okay banget untuk nggak mulai VIP customer saat ini. Ini tools yang Oriflame sediakan untuk mengembangkan customer. Ujung-ujungnya mungkin akan ngebantu brand partner, tapi secara teknis nggak secara langsung gitu. Ini opsi. Kalau teman-teman udah fokus sama customer, lanjutkan. Tapi kalau memang belum, masih belum terbiasa, it's okay. Tergantung memang seberapa fokus sama kita sebagai customer gitu. So jangan khawatir ya teman-teman, kalaupun sampai saat ini plus dengan penjelasan ini teman-teman kayak belum pengen nyobain VIP customer, gak usah insecure, gak usah FOMO. Wah, orang-orang udah pada VIP customer, akunya belum. Kalau aku bilang sih it's okay. Take your time untuk belajar, untuk pahami, ngeliatin, ngobrol sama upline sampai teman-teman benar-benar mau nyobain. Dan kalaupun mau nyoba, sesimpel share link aja dulu. Mungkin kalau teman-teman tiba-tiba dapat VIP customer, teman-teman baru akan ngeh, oh benar juga sih ya, ternyata emang ada ya orang yang kayak gini, nggak pengen nanya-nanya tapi main klik aja gitu. Aku udah menemukan beberapa contoh seperti itu. Aktif share, tahu-tahu ada yang klik. Bahkan si VIP customer ini nggak bisa diajak ngobrol banyak sih. Dia pengen beli aja emang. Ya mbak, aku memang klik dari yang mbak share. Makasih ya, aku udah order tadi. Gitu aja mereka. Banyak, kalau aku bilang itu pembeli-pembeli introvert. Customer introvert. Yang nggak suka ngobrol. Pokoknya lihat barang sesuai yang dia inginkan, harga cocok, order. Masukin keranjang, bayar. Jadi nggak butuh banyak ngobrol sama mereka. Di tahun 2022 ini, di awal tahun kemarin, setuju kan ya Kak Sinta? Aku termasuk customer introvert soalnya.
beli apapun nggak suka ngobrol sama pembelinya. Banyak kan juga orang tuh yang perempuan nih biasanya. Aku nggak bermaksud seksis ya, tapi biasanya kalau perempuan lebih suka belanja di Instagram kan ya. Aku ngeliatin istri aku soalnya nyari nyari akun Instagramnya dulu gitu, nanya, ngobrol, habis itu baru beli. Bapak-bapak makanya lebih rajin nyarinya di Tokopedia kan ya, karena sedikit obrolan di situ. Karena nggak banyak pilihan, padahal nyari yang simple aja. Oh, informasinya jelas 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 jelas, klik masuk keranjang, bayar gitu. Nggak nanya lagi ini warnanya pinknya terang apa gelap ya, ini hitamnya nih gelap banget atau agak ke abu-abu. Biasanya nggak nanya-nanya kayak gitu. Ini jelas nggak sih gambarnya, oke klik. Banyak teman-teman pembeli introvert kayak aku tuh banyak, percayalah, dan mereka adalah sasaran kita untuk VIP customer. Kayak gitu kabar kita cinta ya. Terus aku pernah bilang juga nih di awal tahun kemarin, sebelum kita nge-launching tanggal 22 Januari, aku sempat ngingetin di trainingnya WJK bahwa yuk targetnya selogis mungkin sebelum Oriflame nge-launching semuanya tanggal 22 Januari. Ada yang udah ngelakuin gak sih? Sempat ikut mungkin trainingnya WJK di awal tahun, aku sempat bilang pakai pasang target yang selogis mungkin untuk tahun 2022 sebelum ngeliatin cash word yang baru. Bikin target yang masuk akal dulu versi kita, nggak usah yang terbang-terbang, loncat level, double title dan sebagainya. Bikin aja dulu target yang jelas. Karena emang ketika kita pengen action itu, teman-teman, pernah dengar quote ini nggak? Sometimes I can is more important than IQ. I can lebih penting daripada IQ gitu. Karena IQ itu bikin kita mikir kan ya, bikin kita berhitung secara logis gitu. Oke, bisa sih aku loncat kayak gini, tambah ini tambah itu gitu. Padahal tuh I can itu lebih penting teman-teman. Maju aja dulu. Makanya ketika lihat keyword ini, I can yang maju kan ya, langsung I can-nya. Lebih penting punya I can, tapi pakai IQ di awal nggak apa-apa banget. Karena itu akan bikin kita punya standarnya dulu, abis itu kita gas pakai icon-nya kita. Oriflame tuh udah ngeluncurin keyword yang baru yang nilainya fantastis gitu. Punya pula Together Tomorrow Leadership Summit 2022 yang akan dikasih kepada 15%, new 15% and up. Yang syaratnya lebih mudah dan lebih mungkin untuk dikejar oleh lebih banyak orang gitu. Lantas aku mesti gimana dengan semua itu gitu. Oriflame udah ngasih hal-hal yang luar biasa. Gimana mulainya? Main simple aja lagi sekarang teman-teman. Kita nggak usah terlalu banyak perhitungan gitu, IQ-nya nggak usah dipakai-pakai banget gitu. Tapi dipakainya untuk define hal-hal kecil aja. Cari tahu di tim kita lagi siapa sih downline yang masih punya target buat naik level. Masih ada nggak? Ada nggak yang tahun ini tuh setidaknya sampai bulan Juni nanti pengen punya title baru atau level baru? Kalau kita berbicara sama SMN up, mungkin nggak sih dia di bawahnya masih ada orang yang pengen naik level? Kerucutin. Kalau kita tanya sih akan angkat tangan semuanya, ya nggak sih? Kalau kita tanya siapa yang pengen naik level bulan tahun ini, semua akan tangan sih. Tapi kita tahu siapa yang punya progres, siapa yang bisa kita deketin gitu. Kalau udah ketemu orangnya, cari tahu lagi dia udah punya core team belum. Kalau udah ada, berapa banyak. Kalau udah tahu berapa banyak, siapa aja mereka, kenalin gitu. Habis itu liatin lagi ke bawah, di antara mereka ada nggak sih yang punya potensi besar untuk leadership summit, atau setidaknya emang kepikiran buat leadership summit. Ada nggak di antara mereka yang emang setelah tahu bahwa ada leadership summit tahun 2022 itu pengen nyoba gitu. Fokus kita tuh harus dibikin simple tahun ini teman-teman. Aku tahu ngeliatin keyword bikin teman-teman pengen jadi diamond eksekutif presiden segera gitu, karena angka keywordnya fantastis. Tapi semua itu akan jadi impian yang nggak jelas kapan endingnya kalau teman-teman nggak mulai dari hal-hal kecil kayak gini.
tahun ini saatnya kita punya target-target kecil, teman-teman. Siapa yang punya target untuk naik level, kita pepet, kita bantu. 1 orang, 2 orang, gak apa-apa. Bahkan ketika dia masih setengah hati buat pengen naik level, naik title, kita deketin, kita bantu dia untuk bisa sharp pikirannya. Tapi aku sendiri belum naik level, aku sendiri belum naik title gitu. Ya justru itu, kitanya belum naik level, kitanya belum naik title, tapi kita pernah naik level, kita pernah naik title, kita bantu mereka yang belum pernah gitu. Tapi aku tuh udah turun banget, Pak. Kemarin aku tuh udah SM, sekarang 15%. Tapi kamu udah pernah SM kan? Bantu orang yang belum pernah SM gitu. Masih valid kok ilmu kita gitu. Masih valid apa yang pernah kita kerjakan sampai SM itu untuk kita ajarin ke member-member baru kita. Karena mereka belum pernah ngelewatin apa yang udah kita lewatin. Masih valid kalau kita bilang, aku tuh kemarin bisa 15% dengan cara ini. Aku tuh kemarin waktu ngejar SM ngelakuin hal-hal ini. Walaupun secara teknis mungkin ada hal yang tidak sesuai lagi, tapi apa yang udah kita lewatin bisa kita jelasin ke mereka gitu. Makanya jangan pernah sungkan untuk ngelakuin ini. Kunci pergerakan kita tahun ini, teman-teman, adalah pergerakan kecil-kecil ini. Paham banget teman-teman pengen cetak 1 split out, 2 split out, 3 split out, 4 split out, rencana-rencana besar tahun ini banyak banget pasti. Tapi mulai dari yang kecil aja dulu. Siapa yang siap dibantu? Siapa yang pengen naik level? Punya core team gak dia? Kalau enggak atau dia bahkan belum ngerti core team, bantu kita untuk ngeliatin. Dan karena kita punya leadership summit, yuk jadiin itu pegangan, jadiin itu acuan. Yuk kejar leadership summit, ini potensinya. Sesimpel itu teman-teman. Keep it simple, keep it specific. Karena semakin simple target kita, semakin simple goals yang mau kita capai, dan semakin spesifik, kita akan bisa kerahkan tenaga dan usaha kita semua di situ. Di training kemarin juga aku ingetin ini. Kita pengen banyak melewatin hal-hal besar, tapi kita suka lupa sama hal-hal kecilnya gitu. It's okay kok kalau kita secara bertahap lebih baiknya. Mau kita drop sedrop apapun, naik perlahan-lahan itu tetap lebih bagus kok daripada kita bermimpi langsung tiba-tiba loncat lagi. You can never jump high gitu kalau teman-teman kalau nggak latihan loncat terus gitu. Nggak akan kuat untuk lari yang kencang kalau nggak latihan untuk lari-lari kecil dulu gitu. Kayak orang naik sepeda, kayak orang lari gitu, nggak langsung kok. Jadi latih dari hal-hal kecil aja dulu. Belajar VIP customer gak akan langsung bisa jago banget tiba-tiba ngumpulin 500.000 referral bonus gitu. Sesimpel itu aja tadi. Oke, aku mulai dari aktif aja share linknya dia tiap hari. Satu postingan, satu link aku share. Ada nih. Ini aku saranin teman-teman. Lebih bagus memulai dengan membangun kebiasaan sebelum fokus pada target. Kalau teman-teman saat ini masih agak takut untuk punya target, masih kepikiran banget, aduh mau mulainya gimana ya, bangun aja dulu kebiasaannya. Mulai dengan kebiasaan-kebiasaan yang teman-teman tahu, ini akan ngebawa aku untuk jadi orang yang lebih aktif lagi sih. Ini akan membantu aku untuk bisa jadi lebih bergerak lagi sih. Kayak orang yang pengen hidup sehat, tapi aduh aku tuh orangnya gak sehat banget hidupnya. Pengen sih sepedaan jauh kayak Mbak Wita trekking, tapi aku nggak segitunya banget ya. Udah, coba aja dulu jalan pagi 15 menit. Kasih target 15 menit itu timer gitu. Jadi muter-muter kompleks juga nggak apa-apa. Dari depan ke warung, dari rumah ke warung depan bolak-balik juga nggak apa-apa. 5:30 subuh dia biar masih gelap, belum banyak yang ngeliatin supaya nggak aneh rasanya gitu. Belum sanggup untuk Zumba yang panjang, udah ikutan via YouTube aja gitu, ikutan yang simple-simple. Belum bisa makan sehat, mulai aja dengan makan 1 buah setiap hari. Belum bisa belajar banyak gitu, bikin aja target baca buku 2 lembar per hari. Belum bisa ngelatih diri punya impian target besar, latihan aja dulu nulis, catat 1 impian kecil per hari. Lama-lama mungkin akan jadi tahu yang mana yang jadi impian aku sebenarnya ya.
Lakukan itu dalam 21 hari, itu 21 days challenge yang pernah aku share di training kita di WJK. Karena konon kalau orang ngelakuin sesuatu secara konsisten selama 21 hari secara terus-menerus, lebih gampang buat dirinya, mental ataupun fisiknya, untuk mengadaptasi itu sebagai kebiasaan baru. 21 hari akan bikin otak sama tubuh kita itu menyesuaikan diri sama kebiasaan baru itu. Pasti akan berat, terutama di hari-hari awal, tapi kalau kita udah lewatin 21 days challenge-nya ini, teman-teman akan ngerasain efeknya deh. Ya, yang ngerasa belum siap untuk punya target naik level yang tinggi-tinggi, balik level yang tinggi-tinggi, mulai lagi hal-hal kecil ini. Ngobrol dengan 1, 2, atau mungkin paling banyak 3 orang baru setiap hari. Cari aja lagi di timnya. Belum jago bikin transisi konten yang luar biasa, latihan bikin konten apapun 1 hari 1 gitu. Belum terbiasa untuk ngasih training yang banyak lagi sama tim, ngerasa belum punya bahan yang banyak, ngobrol aja dulu 1 jalan per hari. Yang lama nggak disapa, ajak ngobrol. Kasih limit aja, mungkin aku cuma ngobrol 15 menit, 30 menit 1 orang. Ngerasa belum ngerti sama produknya Oriflame, belum expert, nggak harus tiba-tiba jago banget kok. Baca 1 penjelasan produk secara serius 1 hari 1 gitu. Bikin target-target kecil 1 per hari. Hari ini aku targetin, ini termasuk target ya, ngobrol sama 3 orang baru. Hari ini aku akan main-main di Instagram dan kenalan dengan 3 orang baru. Hari ini aku akan buka AR, aku pengen ngajak ngobrol 1 orang downline-ku yang kemarin udah punya 5 poin. Something like that. Lakuin secara konsisten setiap harinya teman-teman selama 21 hari supaya kita bisa punya kebiasaan baru. Selalu ingatin ini. Memulai dengan membangun kebiasaan sebelum fokus pada target. VIP customer juga bukan sesuatu yang bisa kita pahami secara langsung. Biasain dulu untuk berkenalan dengan customer. Biasain dulu untuk paham cara berpikir, cara kerjanya si customer atau pembeli-pembeli introvert tadi. Dengan cara apa? Mulai share link aja dulu. Nggak usah ribet-ribet ngelakuin hal yang lain. Ketika ada yang punya, bantu sebisanya aja dulu. Nggak harus langsung pengen di-convert jadi brand partner dan sebagainya. Jangan jadiin target aja dulu, tapi mulai aja dulu kebiasaan gitu. Selama 21 hari, teman-teman bisa dapetin hal yang baru. Ingat, apapun yang teman-teman lakukan di tahun ini, keep it simple tapi tetap spesifik, karena itu akan lebih gampang kita raih daripada bikin target yang gede, complicated, tapi terlalu umum gitu. Make it simple, make it specific teman-teman. Dan aku pengen remind lagi slide awalku tadi, masuki tahun ini dengan sudut pandang yang baru ya teman-teman. Ngeliatin segala sesuatunya pakai sudut pandang yang lebih segar. Jangan cuman pegang apa yang udah kita percayain selama ini, karena dunia lagi berubah. Either we change or somebody gonna change us. Jadi pakai sudut pandang baru itu, ketika ada sesuatu yang baru, berusaha untuk adaptasi dulu, pelajari dulu pelan-pelan, gak langsung jadi ngerti banget, tapi setidaknya kita menghadapinya dengan positif dan kepala yang terbuka gitu, nggak tertutup. Itu slide terakhirku Mbak Wit, semoga poinnya kebayang sama teman-teman. Kita lanjutin di sesi tanya jawab habis ini. Siap, makasih banget Pak Roni. Nah, teman-teman, siapa nih yang udah dapet customer introvert? Lucu juga ya, tapi emang kenyataannya emang begitu sih. Banyak sekali orang yang belanja ya emang pengen belanja aja, nggak pengen ngobrolnya, nggak pengen ini itunya gitu. Cuman memang pasti dari sumber yang berbeda daripada customer kita sebelumnya. Mungkin kalau customer kita sebelumnya seneng beli sama kita karena kitanya gitu ya, karena kitanya people join you, people buy you, membeli karena kitanya gitu ya.
Nah, tapi ini kan tadi udah Pak Roni bilang ini memang sumber yang berbeda gitu loh. Jadi ya yang patut untuk kita kembangkan. Ya, teman-teman ada pertanyaan nggak? Eh, kalau boleh tahu Pak, yang terbesar bonus referral bonus nih se JWK yang terbesar berapa sih bonus referralnya? Belum gede-gede banget kok Mbak Wit. Aku tuh terakhir kali ngelihatin yang gede itu kalau nggak salah mingguan nih ya. Hmm, Itu 200 sekian hampir 300.000, 290 sekian. Secara nasional yang mingguan pernah aku lihat tuh sekitar 500 ribuan paling tinggi. itu seminggu referral 500, lumayan loh 500.000 per minggu kalau dikali 4 kalau stabil gitu ya setiap minggunya dapatnya 500 sudah dapat 2 juta loh. Betul, seandainya dia bisa running terus gitu ya, itu keren banget itu. Iya, benar-benar. Dan seingat aku VIP customer ini kan pertama kali itu di Ukraina ya Pak ya, Betul. yang saat ini lagi perang. Kesian juga sih Iya. sayang ya. Gede banget malah di sana itu. Kenapa kemudian rolling ke beberapa negara? Emang karena sukses banget. Ternyata pasar itu tuh real seadanya. Pasarnya emang berarti bagus ya karena Iya. yang aku dengar juga mereka penghasilannya itu bisa bertambah sekitar 50% dari yang biasanya. Jadi bonus bulanannya, nah ini referral bonus tuh bisa mencapai sekitar 50%. Lumayan kan? Eh, pertanyaannya boleh diketik, boleh buka mic. Kalau lebih lebih nyaman buka mic, boleh buka mic. Boleh dong. Sinta, ada Vero. Siapa duluan nih? Halo, halo. Nah, Sinta. Habis Sinta, Vero. Habis itu Mbak Rini ya. Ya, Sin? Selamat Oke, pagi, sip. Mbak Roni, Mbak Wita. Punten banget, aku nggak bisa buka ininya ya, cam-nya ya, Pak. Nggak apa-apa. Suaranya udah kenal kok. Iya, Pak Roni, aku ada 2 pertanyaan nih Siap. tentang VIP customer. Yang pertama, mungkin Pak Roni ada, dua-duanya sih minta tips ya. Yang pertama ini, kayak tadi kan kita sebar, apa namanya, link itu di story gitu ya, di Instagram, di WA. Nah, mau dong Pak dari yang Pak Roni lihat-lihat nih pasti karena Pak Roni kan banyak lihat leader gitu ya. Kayak link itu kan bisa kita ganti tuh. Jadi bukan link yang HTTP tapi misalnya cashback 15% plus free ongkir atau apa. Nah, kalimat-kalimat yang kayaknya menarik gitu Pak biar orang tuh jadi hook gitu langsung oh iya ya benar juga gitu. Mungkin Pak Roni ngelihat beberapa kalimat yang unik gitu Pak atau yang menarik buat kita bisa pakai. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, kalau nih kita punya teman-teman influencer Pak yang memang followersnya udah gede gitu ya, udah banyak lah, udah ratusan ribu bahkan million gitu. Nah, aku masih bingung. Aku punya nih teman kayak gini, tapi menarik mereka apa? Cobain lo jadi brand partner, terus lo bisa sebar-sebar link sehingga lo dapet referral bonus, kayak gitu kah? Atau mending kita apa kayak kirim produk terus nanti dia sebar linknya kita tuh sebenarnya yang mana sih Pak yang lebih lebih efektif gitu kalau untuk menarik yang influencer gitu Pak. Itu aja dari aku. Aku masih mute tadi. Siap, Ya. Kak Sinta. Pertanyaan bagus banget. Itu nunjukin kalau Kak Sinta paham nih arahnya VIP customer mesti kayak gimana. Yang pertama tadi soal tips yang menurut kira-kira yang gimana supaya bisa lebih menarik. Kalau menurut aku nih Kasin dan berdasarkan apa yang aku lihat, sebenarnya bukan cuma linknya aja yang harus dibikin menarik. Boleh banget dibikin jadi cashback dan harga spesial misalnya. Tapi kalau yang aku lihat nih caranya teman-teman yang menurut aku menarik dan berpotensi untuk jadi menarik buat VIP customer adalah story-nya itu emang emang bercerita. Jadi kayak pernah lihat kan ya orang yang nge-endorse sesuatu tapi dia nggak to the point ngomongin langsung endorse gitu. Dia pengen ngomongin tentang dia pengen ngasih link nanti skincare-nya, dia pengen ngomong ngasih skin apa serum misalnya skincare yang pengen diomongin.
Di awal tuh dia akan ngomongin, dia curhat misalnya. Dia mulai dengan dia foto kondisi kulitnya gitu. Tahu nggak, ini aku beberapa waktu yang lalu gitu. Habis itu dia ceritalah, dia bikin alur cerita sampai 3 sampai dengan 5 slide misalnya di story yang bercerita tentang perubahan kulitnya. Dan di slide ujung, sebelum ujungnya itu baru dia sebutin tentang produk yang dia gunakan. Misalnya di awal dibilang kondisi kulitnya kayak gini. Dia pernah di slide kedua dia cerita soal apa aja yang pernah dia coba untuk mengatasi kondisi kulitnya itu. Di slide ketiga dia ceritain bahwa oh akhirnya aku nemuin info bahwa yang penting itu adalah serumnya mesti mengandung ini dan ini dan itu gitu. Di slide keempat baru dia tunjukin akhirnya aku setelah nyobain beberapa ketemulah serum yang ini. Baru di slide kelima baru dia cantumin lah link tentang informasi produknya itu. Dan semakin itu kan trennya kayak gitu kan ya, semakin semakin natural tuh foto yang kita gunakan, habis itu captionnya juga nggak harus di Canva, diketik pakai font yang ada di Instagram aja, itu tuh cukup menarik teman-teman. Semakin natural tuh semakin, kalau belakangan aku lihat semakin disukai sama orang. Bahkan bikin bikin konten reels atau TikTok misalnya yang nggak ngomongin produknya tapi ngomongin tentang kondisi kulitnya, tapi nanti ketika share di komennya baru dia bikin, atau dia nanya misalnya eh, apa namanya, yang kalau ya yang suka aku akan spill di part 2 ya informasi produknya, something like that. Jadi emang lebih tetap tetap bercerita Kak Sinta, karena emang VIP customer si introvert ini, ingat tadi yang dia butuhin sama mereka itu bukan cuman kemudahan ngeklik link. Si customer introvert ini tuh adalah tipikal orang yang suka dan membutuhkan informasi yang clear di awal, dan ngajak mereka untuk tertarik dengan alur cerita itu bikin mereka lebih relax daripada kita to the point ngasih foto yang bagus tentang produk kemudian kita ngasih link aja. Dia perlu digiring gitu, ditangkap dulu attentionnya lewat cerita kita yang 1, 2, 3 slide itu di awal. Di slide keempat dan kelima baru aku ngeliat banyak contoh itu dan cukup efektif menurut aku, dan aku sendiri tertarik gitu untuk ngelihatin oh kayak gini ceritanya, jerninya, lukanya mungkin ngomongin tender care, jerninya dia hilangin dark spot di mukanya mungkin, atau ceritain anaknya yang jadi doyan mandi karena dikasih sabun Love Nature yang wanginya kayak buah misalnya, atau bercandain anaknya ngira ini sirup gitu. Bikin cerita yang awalnya menarik aja tapi ujung-ujungnya baru kita share link. Alurnya yang dibutuhin gitu, bikin kepo dulu, penasaran, dan aku yakin kalau teman-teman latihan tuh akan terbiasa. Pertanyaan keduanya Kasinta tadi itu adalah sesuatu yang sangat kita sarankan, bahkan Kasin, kalau bisa kita ketemu yang kayak gitu tuh bagus banget. Tadi Kasinta kan bilang apakah aku mesti kirim dulu produknya kemudian dia review baru dia taruh linknya. Bisa juga. Jadi kalau Kasinta pengen coba kayak gitu, jadi titip link referralnya Kasinta misalnya sama dia kan ya, Cis kamu promosiin ini pakai link ini ya. Once itu berhasil, Kasinta bisa ngasih tahu sama dia, tahu nggak aku tuh dapetin 2 orang dari link yang kamu share loh. Dan kebayang nggak, kamu tuh nggak perlu ngelakuin hal-hal yang aku lakuin sebagai brand partner sekarang, sebagai membernya Oriflame. Kamu nggak pengen kan kayak aku mungkin ikutan Zoom kelas, trainingin orang. Kamu nggak pengen kan kayak gitu. Tapi kamu juga bisa dapat duit dari sini, nggak ada ruginya. Kamu daftar aja jadi brand partner jadi aku, terus nanti aku supply kamu sama banner-banner kerennya Oriflame. Kamu mau bikin foto sendiri juga boleh, tapi aku bisa nanti supply banner dan informasinya, kamu tinggal posting di sosial mediamu pakai linkmu sendiri, dan otomatis tanpa perlu lewat aku orang-orang bisa order dan keuntungannya ke kamu. Karena emang tipikal influencer dan endorser itu kayak gitu kan, mereka nggak berhubungan sama customer, dia taunya endorse dapat duit. Nah kayak ini bisa jadi passive income buat mereka, mereka nggak perlu ngelakuin apa-apa. Toh kalau si downline si VIP customer punya masalah, diarahinnya ke saya juga kan.
biarkan link-linknya aja, hampir nothing tulus buat mereka sebenarnya. Daftar sebagai brand partner lewat kita, habis itu kita kasih supply banner yang banyak, konten yang banyak, dia tinggal posting, dia cobain. Kalau dia udah ngerasain duitnya, Kak, sama seperti kita juga, kalau udah ngerasain duitnya pasti mau dikerjain. Harapannya seperti itu. Jadi emang sangat disarankan, tapi penting untuk bilang sama mereka tentang betapa simple dan mudahnya. Lo gabung nih sama gue sebagai Oriflamers, nggak perlu koar-koar. Kalau lu adalah Oriflamers juga nggak apa-apa, sama aja kayak jadi affiliate di mana gitu. Masukin aja link setiap kali lu posting, setiap kali ada yang order, lu dapetin setiap Jumat akumulasinya gitu. Jadi mereka ngeliatin, oh iya sih, pada gue perlu ngomongin apa-apa, nggak perlu. Bahkan gue bisa ngasih banner-bannernya ke lu. Itu pancingan kita di awal. Once dia udah menikmati duitnya, percayalah, dia akan menjadi kita yang berikutnya. Kayak gitu. Semoga kejawab Kak Sinta. Makasih Pak Roni, terjawab banget alhamdulillah. Oke, tadinya aku bingung karena kalau buat ke beauty influencer itu kan rada-rada sejujurnya agak keder juga ya Pak gitu. Tapi bener kalau saran Pak Roni kita dulu kasih link gua aja. Nah, itu begitu nanti aku kasih bukti baru ya Pak ya ajakin dia jadi. Yang penting jangan kasih beban yang macam-macam ke mereka, Ya. karena mereka kan mungkin anti, bilang ada yang skeptis mungkin, lu MLM ya, nggak mau gue kayak gitu-gitu. Member-member ya, rekrut-rekrut nggak mau gue, nggak perlu ngelakuin itu. Ya, sip Pak, udah ngerti. Terima kasih banyak Pak Roni. Sama-sama Kak Sinta. Kak Vero, Lanjut, Vero. Terima kasih Mbak Wita, Pak Roni. Aku mau bertanya mungkin sekalian curhat kayaknya. Yes. Terkait tip customer kan kendala aku pribadi ya. Saat ini kalau untuk order produk Oriflame itu yang untuk per pitch gitu loh Pak. Itu kan mereka rata-rata berat di ongkir gitu ya. Jatuhnya kalau ngelihat produk Oriflame ketika dia udah masuk ke referral link-nya, nanti dia ngelihat di step selanjutnya itu nggak ongkirnya lumayan gitu kan, dibandingkan ya mungkin mereka masih, karena kan aku mulai mempromosikan awal-awal VIP customer ini lebih ke yang kayak marketplace gitu, mereka biasa belanja sesimpel itu loh, belanjanya bisa seperti di marketplace. Tapi ketika mereka di tahap selanjutnya itu kan lebih ke ngelihat biayanya lumayan besar, yang bahkan harusnya ada gratis ongkir yang belum sampai, seharusnya nggak sebesar. Memang sebenarnya ada juga sih yang 249.000 kan, kalau di marketplace lain tuh ada juga gitu yang mesti sebesar itu dulu gitu kan. Nah, mungkin kendala aku di situ, dan kadang aku tuh masih susah bingung menjelaskan gitu loh, buat kenapa ongkirnya kok masih sebesar ini gitu kan. Jadinya mau nggak mau aku suka ngumpulin dulu orderannya yang pitch yang satu-satuan itu, karena memang aku juga nggak pernah sejauh ini sih, kalau yang dari stories atau yang dari Japri yang aku kasih VIP customernya itu, memang mereka pasti otomatis kontak lagi ke aku kan, karena masih yang via Japri nih, belum yang lewat konten yang viral yang aku bikin dari Reels gitu kan, promosinya yang VIP customernya itu. Nah, jadi mereka selalu confirm lagi gitu kan, yaudah deh gue titip sama lo aja biar nggak kena ongkir gitu kan. Ujung-ujungnya kayak gitu. Sebenarnya so far sih memang buat aku pribadi nggak terlalu bermasalah, tuh aku ujung-ujungnya dapat poinnya juga kan. Nah, tapi buat yang menyebar buat yang mempromosikannya biar lebih gampang lagi, buat supaya tujuannya itu biar ketika viral kan lewat personal branding kita di TikTok atau di Reels gitu, konten-konten video yang mempromosikan produk itu, biar mereka tuh nggak ada rasa sungkan terkait itu loh, ongkirnya di situ loh, penjelasannya kayak gimana. Dan aku juga pengen tahu kenapa dari Oriflame bisa lebih mahal gitu kalau seandainya pengiriman produk itu. Itu aja sih Pak Roni, makasih. Oke. Avero, terima kasih banyak pertanyaannya. Yes, aku paham banget. Kalau soal kita ngomongin ongkir tuh emang bener. Kalau dibandingin sama apalagi e-commerce yang masih bisa ngasih free ongkir, masih ada paket segala macam, kita nggak lebih kompetitif gitu harganya. Orang nggak wah mahal ya ongkirnya. Tapi seperti yang Avero juga bilang tadi, sebenarnya ada juga kok yang udah kayak kita ongkirnya, karena walaupun kita nggak murah-murah banget, tapi kita juga nggak sangat mahal gitu ongkirnya, karena kita tidak dalam tahap yang sama sih kayak kayak e-commerce yang emang
Emang kalau sebenarnya kita bisa dapetin free ongkir segala macam dari e-commerce itu karena mereka memang dalam strategi, dalam proses apa sih namanya itu, kasarnya kita bilang bakar duit gitu dalam masa promosi mereka, sehingga mereka bisa ngelakuin banyak hal itu. Kita tidak dalam kondisi yang siap untuk ngelakuin itu saat ini, nggak sedang berpromosi gila-gilaan sampai istilahnya bakar duit lewat ongkir. Ada saatnya kita ngelakuin itu tapi seasonal banget, nggak bisa selalu kita lakuin. Jadi emang itu alasannya kita nggak bisa ngelakuin itu. Dan kalau emang masih ketemu sama customer yang keberatan dengan itu, sayang sekali harus kita bilang emang itu bukan marketnya aja sih kak. Emang saat ini kita belum bisa dapetin mereka, karena market yang sanggup kita hadapi saat ini adalah market yang emang siap untuk dengan konsekuensi ongkir tadi. Kalau ada yang bisa dijelasin sama mereka adalah bahwa memang biaya ongkir yang disiapkan sama Oriflame itu adalah biaya ongkir yang emang normalnya Oriflame bisa kasih berdasarkan hasil kesepakatan Oriflame dengan pilihan-pilihan tadi. Dan toh kita punya syarat free ongkir sebenarnya dengan syarat yang tadi. Kalau orang-orang yang selama ini masih belinya pieces dan sanggupnya emang seperti itu, nggak usah dibikin ribet, jelasin aja ke mereka pilihannya, berarti emang masih jadi traditional customer seperti yang selama ini, mereka belum bisa jadi VIP customer. Kalau mereka masih keberatan sama itu, hampir nggak ada jalan buat kita untuk pindahin mereka ke VIP customer, jadiin mereka aja VIP customer yang biasa. Tapi kalau aku boleh tahu, jadi model yang kayak gitu tuh gimana dong Vero untuk nalangin biaya ongkirnya, akhirnya apa yang dilakuin? Oh iya, mau nggak mau aku kadang suka gabungin aja gitu, karena mereka kan rata-rata nitip gitu kan. Yang ini aku nih akhirnya yang via Japri. Tadinya tuh yang aku yang buat menjangkau yang tadi mungkin ya kita kan aku juga nggak tahu ya, mungkin ketika kita nanti bikin TikTok atau makin rajin gitu kan bikin kontennya kan mungkin akan ada video kita yang akan viral gitu kan. Jadi mereka mungkin akan nggak sungkan lagi buat ngeklik dan mereka pikir bisa gampang buat belanjanya lewat referral tersebut kan. Jadi yang memang yang benar-benar di luar dari inner cycle kita gitu atau customer kita yang sebelumnya ini gitu, tapi memang yang dari baru-baru yang di luar sana yang hanya dengan melihat postingan kita dia mau berbelanja, tapi karena kendalanya di biaya ongkir itu mungkin dia akhirnya nggak jadi di kita, nanti jadi titip sama temen yang mungkin selama ini mereka bisa, yang kalau dari cara aku kan mereka tinggal dikumpulin kan terus nanti dibagi-bagi aja gitu kan, jadi nggak sebesar ongkir yang itu. Padahal sebenarnya memang kalau kita targetnya di atas itu memang gampang sih, lebih gampang. Cuman tadi kalau pas lagi mengejar yang satu per pitch piece itu dan cuma di bawah 100, kadang mereka masih ngasih keberatan gitu. Emang sih mindsetnya juga sih yang dirubah, harus cari targetnya yang belanjanya yang harus minimal 249.000. Atau Pak Roni juga mungkin tadi pertanyaannya ngikut dari yang kayak Kak Sinta, ada nggak tips dari leader-leader di luar sana yang mungkin lebih menggampangkan mempromosikannya biar mereka belanjanya di bawah ya sesuai dengan standar supaya dapatnya lebih murah ongkirnya, kan kita minimal 19.900 ya paling murahnya ya, 19.000 ya setahu aku. Gitu sih. Sebenarnya kalau Makasih Pak. terima kasih kak. Hmm. Kalau berdasarkan pengalamanku tuh kak Fer, justru 249 ribunya itu di state di awal. Jadi orang-orang yang udah ngeklik misalnya, nah kan sebenarnya dia akan dapetin penjelasan tuh, itu tuh diinformasiin di awal bahwa emang minimal ordernya untuk dapetin free ongkir adalah segitu. Kalau kita to the point di awal, jadi mereka sudah tahu, oh kalau aku pengen beli nih, yang aku harus lakukan seperti ini. Aku kemarin sempat share sama beberapa dan itu yang mereka lakuin. Emang sejak awal orang-orang itu tahu ini nilai yang harus mereka akumulasikan sebelum order supaya dapetin tuh free ongkirnya. Jadi gak apa-apa dibilang di awal sama mereka ketika kita share linknya, kita informasiin produknya, gak apa-apa kita informasiin di awal. Apalagi kalau ada komunikasi sama mereka, lebih bagus lagi kita bisa informasiin lebih clear gitu.
Jadi emang kita juga dari awal udah kayak bikin paket-paketan gitu mungkin ya, ide-ide di kontennya juga ya. Itu akan lebih bagus Ya. lagi sih, itu lebih bagus lagi kalau ada paket-paketan karena langsung kan ya, angkanya jelas, angkanya fix gitu. Oke, itu aja sih. Makasih banyak Pak Roni. Saran aja nih Vero, Ya, apa namanya, yang pasti yang poin dan harganya sudah mencukupi dari 249.000 itu adalah Nutrishack dan skincare. Jadi fokus kita di dua produk tersebut gitu, itu akan bikin apa ya? Jadi kita juga punya customer yang segmented gitu loh, emang doyan sama Nutrishack sama skincare. Jadi kita juga di story bisa ngebahasnya ya tentang kesehatan sama tentang kecantikan atau apa tentang kulit gitu loh. Itu bikin customer kita juga oke, kalau mau lihat ini info-info itu berarti misalnya sama kalau Vero, wah Vero kulitnya bagus nih, ya udah share tentang kulit. Terus Vero olahraga, oh Vero juga olahraga nih, share tentang Nutrishack. Dua varian produk itu aja, itu juga kan produk-produknya udah nggak ada masalah gitu loh dengan ongkir. Kecuali kalau kita jualannya lipstik harga 23.000, ya iya sih lipstiknya 29.000, ongkirnya 20.000, ya mateng deh gitu kan. Jadi ya kita juga fokus aja jual produk-produk yang memang nilainya juga lebih besar gitu sih. siap. Tadi yang Mbak Rini dulu ya, Mbak Rini tadi pertanyaannya, hal pertama yang dilakukan buat dapetin VIP customer, share link-nya kayak gimana? Contohnya seperti apa yang lebih gamblang? Gimana Pak Roni? Simple, contohnya kayak gini Mbak Rini. Jadi Mbak Rini misalnya selama ini biasa promo kan ya, promo apapun. Seperti Mbak Wita saranin tadi, akan lebih bagus kalau kita promosiin yang harganya udah pasti minimal 249.000, jadi free ongkirnya akan aman gitu. Mbak Rini posting mau pengen share tentang di story WA ataupun di story Instagram misalnya, ini pengen ngomongin Nutrishack. Sebelum posting, Mbak Rini bisa ambil dulu, setelah login di web misalnya, buka halamannya si Nutrishack tadi, kemudian ambil linknya, ambil URL-nya di browser, klik itu, kemudian Mbak Rini copy aja di pilihan link. Kan kalau kita mau posting di mana namanya, di Instagram misalnya ada pilihan link kan ya, klik aja link di situ, kemudian masukin link yang tadi di copy itu, tinggal dipaste aja di situ langsung, baru di post. Itu langkah paling gampang untuk mempromosikan produk dengan tujuan kalau diklik sama VIP customer, dia bisa langsung gabung sama kita. Kita bisa ambil link yang tersedia juga untuk referral link yang ada di apps Oriflame sih, tapi sebenarnya halaman manapun kalau masuk dari web itu bisa jadi link referral kita. Jadi sesuaiin aja, lagi ngomongin Nutrishack, ambil linknya Nutrishack. Lagi ngomongin skincare, ambil linknya skincare. Jadi orang ketika dia klik link itu, dan itu langsung matching sama banner yang kita share. Kita lagi ngomongin skincare, yang kita share link dari skincare yang bersangkutan. Lagi ngomongin Nutrishack, klik yang sama juga. Semoga ke gambar ya Mbak Rini. Yes, bisa, linknya tergantung apa yang pengen dipromosiin sebenarnya. Mbak Wita masih mute Mbak? Mbak Wit, ke-mute Mbak Wit. Oke. Sorry. Jadi linknya bisa gini Mbak, nggak harus satu per satu produk, tapi bisa misalkan Nutrishack. Nutrishack itu kan ada 3 rasa, sama ada satu shakernya. Nah, cari di webnya Oriflame itu hanya Nutrishack aja, sehingga nanti akan keluar linknya berupa link Nutrishack aja gitu loh. Jadi pada saat diklik itu udah ada 3 varian Nutrishack,
plus 1 shaker. Nah, itu akan membuat orang udah langsung masuk ke websitenya Oriflame dengan lebih mudah. Kayak misalkan kalau aku itu misalkan NutriShake ya, nanti https://id.oriflame.com/search tanda tanya query sama dengan NutriShake. Nah, sebenarnya si NutriShake-nya ini yang nanti bisa diganti-ganti, bisa dengan kode produk atau ya itu jenis yang kita cari. Habis NutriShake baru tanda N dan terus store sama dengan username kita. Itu aja sebenarnya kalau kita udah punya contekannya jadi lebih mudah gitu. Oh. Ini ada pertanyaan dari Mbak Balkis. 1. Kalau pembayaran VIP customer, kenapa tidak ada pilihan pembayaran tunai atau WTF? Karena kan nggak semua calon customer terjangkau signal, apalagi untuk calon customer yang tinggal di daerah terpencil seperti di kepulauan, agak susah signal. Yang nomor 2, ada waktu tunda nggak Pak untuk pembayaran VIP customer? Yes. Mbak Balkis, yes bener banget. VIP customer ini sangat online sebenarnya, online savvy kalau bahasa kerennya gitu. Emang disediakan itu untuk pengguna fasilitas online, orang-orang yang sangat apa sih maksudnya, sangat incu online, dan ekspektasinya mereka pun itu termasuk orang-orang yang terbiasa dengan pembayaran online. Kenapa pembayaran tunai atau WFT tidak ada pilihannya di situ? Karena Oriflame sebenarnya kan pelan-pelan juga sangat mengurangi waktu tunggu ini kan ya. Kayak yang mulai berlaku April nanti itu juga jadi tinggal 2 hari. Karena emang marketnya VIP customer Mbak Balkis tujuannya adalah menyasar market yang ini dulu. Orang-orang yang udah terbiasa dengan pembayaran online termasuk dengan semua fasilitas online payment juga. Jadi sesimpel itu alasannya. Karena kita yakin kalau teman-teman yang ada di daerah terpencil misalnya itu memang bukan orang yang terbiasa untuk ngelakuin order seperti secara online, secara mandiri ini. Mereka masih masuk kategori offline customer sebenarnya. Sehingga nggak perlu banget juga kok dipindahin ke VIP customer. Karena pasti akan ketemu sama kendala-kendala ini. Ingat lagi tujuan utamanya Mbak Balkis, VIP customer ini adalah supaya teman-teman member brand partner punya pilihan, punya opsi tambahan untuk punya customer mandiri yang bahkan nggak perlu berurusan langsung dengan kita. Mereka akan benar-benar ngerjain semuanya sendiri, tapi teman-teman akan bisa dapetin benefit dalam bentuk poin dan keuntungan lainnya dari mereka karena teman-teman yang mempromosikan. Jadi kita itu berusaha mengadaptasi dunia online saat ini versi e-commerce tapi tetap dengan gaya social sellingnya kita. Keuntungannya tetap didapatkan sama brand partnernya, bukan perusahaan secara langsung gitu. Jadi karena tujuannya itu seperti tadi, maka yang kita sasar memang adalah orang-orang yang juga akan sangat akrab dengan ini. Dengan sesimpel itu jawabannya. Kita memang tidak menargetkan mereka sebagai calon VIP customer kita. Kemudian mungkin teman-teman akan bertanya-tanya juga ya, emang sebesar apa sih potensi pasarnya nih ngerjain VIP customer? Walaupun aku bilang ini tidak perlu jadi fokusnya teman-teman saat ini, tapi sebagai gambaran aja nih teman-teman. Di bulan Februari aja misalnya tuh, ketika kita baru pertama kali punya VIP customer, VIP customernya Oriflame itu sudah menghasilkan sales lebih dari 50 miliar dalam satu bulan itu. Jadi lebih dari 50 miliar itu sales dihasilkan dari VIP customer aja gitu. Segmen pasar VIP customer emang gede banget ternyata. Dan itu terdiri dari kayak banyak banget sekitar 2.817 VIP customer yang kita punya dari bulan Februari kemarin. Menariknya lagi nih, 59% di antara mereka itu order untuk kedua kalinya. Jadi lebih dari setengahnya itu bahkan order kedua kalinya, memanfaatkan cashbacknya. Potensi pasar ini yang kita obrolin selama ini teman-teman. Dengan
kondisi bahwa orang lagi pada belajar mengenali VIP customer, baru mau nyoba-nyoba VIP customer aja, sudah ada 2.800 orang tuh yang pengen nyobain VIP customer. Dan lebih menarik lagi, lebih dari 1.400 diantaranya order untuk kedua kalinya. So, segitu. Padahal kita rata-rata masih pada bingung kan ya, rata-rata masih pada gimana sih cara pakainya VIP customer selama Februari kemarin, tapi angkanya udah sebanyak itu. Ini kalau aku cek angka per saat ini di bulan Maret aja sudah ada 2.698 VIP customer baru gitu yang sudah aktif ya, dengan 2.500 second ordernya 1.700 diantaranya sudah punya order kedua lagi. Ini juga lagi-lagi nunjukin 69% diantaranya udah punya order kedua dari bulan Maret aja gitu. Sudah generate sales sekitar 39 miliar gitu. Nunjukin bahwa emang VIP customer ini tuh potensinya ada. Dengan kondisi lagi-lagi kita lagi pada belajar semua nih kan, lagi menyesuaikan diri gitu. Tapi segitu banyaknya yang udah nyobain dan hasilnya ada. 2.600 itu banyak banget kan teman-teman ya. Nilai 2.700 sih di VIP customer kita. Dan angkanya ini termasuk yang bagus banget. Kak Santi bener banget, bagus banget datanya ini. Ini bikin aku pribadi yang awalnya sama, mungkin sama kayak teman-teman, cukup skeptis, orang pakai nggak sih VIP customer ini? Ternyata banyak. Banyak juga yang nyobain. Terbukti juga referral bonus juga banyak banget kan yang kita bagikan. Mbak Wita pernah salah satu jadi top referral bonus bahkan. Even Mbak Wita, saya nggak nyangka, masa sih aku masuk? Tapi masuk beneran. Karena walaupun angkanya kecil tapi banyak banget Mbak Wit yang dapat. Kita belum ngomongin berjuta-juta mungkin ya per minggunya, tapi udah lumayan gak sih Mbak Wit untuk jajan boba tuh? Waktu itu dapat belum nyampe 200.000 sih, ya lumayan lah buat beli legging buat olahraga. Wah, bener banget. Tambahan setiap bulan itu lumayan. Bener. Faktanya emang banyak yang dapetin Mbak Wit, banyak banget. Ratusan orang yang dapetin. Dengan potensi itu aku juga dari sama kayak teman-teman awalnya skeptis, masa sih banyak yang mau? Banyak loh ternyata. 39M itu gak kecil kan teman-teman, gede banget loh itu. Hanya sampai tanggal 21 aja nih kalau aku buka data. Aku tadi sambil ngobrol sama teman-teman, aku coba download datanya dan menemukan data itu dari order salesnya kita. 1.757 dari 2.698 itu tuh udah punya order yang kedua loh. Artinya emang mereka ngejarin cashbacknya. Dari persentase 69% yang order kedua itu nunjukin kan orang tuh pakai. Tujuan kita kasih cashback kan supaya mau tuh order berikutnya lagi. Ternyata pada order. Luar biasa ya Pak ya. Ya. Mungkin sedikit insight untuk menambah keinginan untuk nyoba-nyoba. Ingat, nggak usah langsung luar biasa. Sesimpel share aja dulu linknya di story-nya. Itu udah langkah yang bagus untuk memulai. Boleh aku kasih tambahan sedikit Pak? Boleh banget dong. Kalau aku untuk belajarnya, pada saat aku menerima orderan dari misalkan teman biasa gitu ya, bukannya dari link gitu, aku belajar, aku jadikan dia sebagai VIP customer gitu. Jadi aku minta ya nomor telepon dan alamat emailnya biar kamu nanti besok-besok bisa dapetin cashback-nya. Untuk yang sekarang aku bantuin ya untuk untuk prosesnya. Nanti aku akan minta OTP-nya, nanti dikirim ke handphone, nanti aku minta OTP-nya ya. Jadi udah izin dari awal bahwa saya akan minta OTP. Kalau tiba-tiba ada OTP nggak? Mungkin dia juga akan, kenapa nih si Wita minta OTP gitu kan. Nah, ini dengan cara seperti ini, aku jadi belajar bagaimana sebagai si VIP customer. Makanya kemarin awal-awal juga banyak nanya sama Pak Roni ini gimana? Pak Roni ini gimana? Ini bayarnya gimana? Tapi dengan aku bantuin si VIP customer, sebenarnya yang mendapat keuntungan adalah aku. Jadi pada saat VIP customer berikutnya yang masukin
aku jadi tahu jawabannya. Oh begitu, oh begitu, oh begitu. Oh yang diklik sebelah sini. Oh nanti ke apa ngambil produknya dari sini, nyarinya yang ini gitu. Jadi kalau kita kebiasaannya itu kan langsung masukin kode ya Pak ya. Sedangkan si VIP customer tidak bisa dibilang tidak mengenal kode gitu. Jadi search-nya itu harus langsung misalkan love nature, no fage gitu. Dan aku tidak akan tahu kalau aku tidak berusaha belajar memposisikan diri aku sebagai si VIP customer gitu. Jadi memang aku bilang sama mereka untuk orderan pertama aku bantu proses ya. Nah, setelah sudah terproses semuanya, aku kasihkan semuanya ya, nomor konsultan, nomor VIP customer maksudnya, nomor VIP customer, password gitu. Aku buatkan password yang mudah. Nanti bisa diganti ya. Untuk next-nya, kamu order bisa dengan klik ini. Nanti tinggal masukin begini-begini gitu. Jadi aku kasih juga nanti video cara melakukan order. Dengan begitu, next-nya mereka juga ada kemungkinan buat melakukan order sendiri, atau kalaupun tidak, ya kita bantu seperti tadi Pak Roni, anggap aja ini memang customer seperti biasa kita orderin juga gitu, tapi ada change untuk mereka jadi lebih mandiri gitu. Itu sih tips dari aku gitu, sambil tetap sebar link, karena pada saat sebar link terus mereka tertarik gitu ya, itu tuh kayak pertama kali dapet, mereka ngambil dari linknya, itu tuh happy banget sih, happy banget karena Pasti banget ya. sesuatu yang baru. Dan kejadian kan Mbak Widya banyak sama kok yang nggak nyangka ada yang mau klik ya. Ternyata ada loh teman-teman. Karena bagi teman-teman kan itu seperti yang aku bilang tadi wajar banget, ini sesuatu yang baru di luar dari kebiasaan kita. Jadi kita wajar juga kalau kita skeptis di awal atau nggak percaya percaya banget. Tapi semoga yang kita obrolin tadi plus data yang barusan aku share ya, itu bisa kasih gambaran sama teman-teman bahwa peluangnya ada loh, ada peluangnya. Yang nyari cashback ternyata banyak. Doyan, Pak. Walaupun gini, kadang-kadang suka nanyain, ini 15%-nya gimana sih perhitungannya? Nah, itu rada susah sih ya, Pak ya. Karena Nah, 15%-nya dari BV kan. Kan betul. mereka juga nggak paham BV-nya. Tapi ya mudah-mudahan kita ditemukan dengan VIP customer yang nggak rewel dan yang nggak suka ngitung. Ya, kadang-kadang kayak gitu juga. Oh, oke Mbak Popi, nanti dikirim lagi ya tutorialnya. Ada pertanyaan lagi kah dari teman-teman Monggo, sebelum? silahkan kalau masih ada lagi. Masih ada lagi nggak? Ditunggu 3 menit. 3 menit. Kasihan nih soalnya Pak Ronia belum pulang ke rumah ini. Aman kok, justru kalau pulangnya tadi tuh aku nyampe Hah? jam berapa kalau kita? Aku bawa mobil kalau nyari ini. Oh, iya ya, ganjil genap ya. Yoi, makanya Pas dong jam 9 udah lepas ganjil genap. iya. Oh, Sudah. ini sih cuman jalan kan jam segitu Mbak Wit, ya Allah. Iya ya, sekarang soalnya udah Normal. bener-bener balik lagi kayak normal ya, Pak ya. Bukan new normal, emang udah normal. Iya sih, tapi begitulah. Aku pernah kapan tuh pulang nekat pulang jam segitu. Ya 2,5 jam aja sampai di rumah. Terus kalau kalau malam berapa jam? Berapa? Sebenarnya kalau udah kayak kayak gini sejam aku bisa nyampe sih Mbak Wit. Oh, selisihnya lumayan ya, Pak ya. Lumayan Mbak Wit, kalau kalau salah timing jam 5 ke jam 6 itu kan Aduh, waktu favorit ya semua orang pulang. iya. Iya, apalagi nanti pas buka puasa Ramadan. Oh, bener, hati-hati. Oh, ini ada pertanyaan dari Mbak Marina. VIP customer dapat cashback. Lalu pembelajaran berikutnya dipakai cashback-nya. Apakah belanjaan order kedua menghasilkan cashback lagi? Menghasilkan tentu saja selama karena ambil dari nilainya. Contohnya ini ya, Mbak. Kita punya cashback dari orderan sebelumnya itu 10.000 misalnya. Tapi di orderan berikutnya kita ada orderan 100.000. Maka kita bayarnya 90.000 aja kan ya. 90.000-nya itu masih akan hitungan ada cashback-nya lagi untuk yang berikutnya. Jadi kalau 90.000 mungkin let's say 11.000 lah untuk orderan berikutnya.
itu masuk lagi tuh cashback untuk orderan berikutnya. Jadi dia memotongnya dinilai setelah dipotong cashback dari cashback yang sebelumnya. Jadi fair ya, pokoknya cash yang keluar itulah yang di back-nya. Ya, cash yang keluar itu yang feedback, bener banget. Itu kata yang tepat loh. Bahasanya makin kacau malam-malam. Gitu Mbak Marina, semoga paham ya. Oke, kayaknya juga udah nggak ada pertanyaan lagi. Pak Roni, terima kasih banyak. Udah jelasin. Ada batasannya nggak tuh? Wah, nanya lagi nih, Mbak Oh, Francis. maksudnya kalau nggak dipakai, kalau sampai berapa kali order tetap akan dapetin cashback terus. Cuman kalau misalnya cashbacknya nggak dipakai selama 3 bulan, itu baru angus. Tapi jangan khawatir, mendekati H-15 sebelum dia hangus, Oriflame akan nge-remind si VIP customer. Misalnya Roni nih sudah 3 bulan, sudah menjelang 3 bulan, udah 2,5 bulan Roni nggak pakai cashbacknya yang ada dari order terakhirnya, Roni akan dapetin email dari Oriflame bilangin, "Hai Ron, kamu punya cashback dari order kamu sebelumnya yang belum dipakai dan akan expire dalam 15 hari dari sekarang." Mantap ya. Itu informasinya melalui WhatsApp atau melalui SMS, Pak? Informasi yang aku ingat terakhir itu di email, Mbak Wit. Oh, di email ya. Karena kan kalau OTP di SMS ya. Di SMS ya, kalau OTP ya. Ini reminder soalnya. Aku nanti make sure lagi ya, apakah itu WhatsApp atau SMS. Gitu ya. Jadi akan di-remind sama Oriflame sebelum hangus, karena hangusnya itu dalam waktu 3 bulan. Tapi selama mereka masih belanja cashback itu mau sampai dunia ini berakhir. Nggak ada batasannya gitu ya, insya Allah gitu. Jadi mudah-mudahan belanja terus. Dan oh ya, cashback itu baru keluar setelah 1 jam orderan sebelumnya. Jadi kalau misalkan baru 15 menit, mungkin memang cashbacknya belum keluar gitu. Oke, udah pertanyaannya juga bagus-bagus ya malam ini ya Pak ya. Yes. Masih ada yang mau nanya lagi? Kenapa nggak dari tadi? Oh, tadi Ya, maaf Mbak, tadi masih di jalan. apa dong? Iya, Misalnya udah order pertama beli set, terus order kedua cuma beli krimnya aja, gimana cashbacknya? Tetap kok kan nilainya, tapi pastiin apa namanya? iya tadi itu maksudnya kan order keduanya lebih sedikit Pak, itunya apa? Jadi kan cashbacknya pasti lebih kan. Nah itu lebihnya itu bisa dipakai kah atau hangus Bisa tetap dipakai Mbak, tetap di dipakai order berikutnya? order berikutnya. Jadi akan terpotong dari cashbacknya senilai orderannya aja. Tapi kalau contoh seperti ini tetap aja ya free ongkir dan syarat yang lainnya itu mengikuti jumlah minimumnya. Misalnya nih beli setnya kan udah free ongkir tuh karena nilainya emang pasti gede, tapi pas beli krimnya nggak sampai 249, tetap akan motong cashback aja, tapi ongkirnya tetap akan harus dibayar gitu, nggak motong di cashbacknya maksudnya. Semoga paham ya Mbak maksud aku. Iya paham Pak, makasih banyak. Sama-sama. Dan ini cashback itu hanya bisa 50% dari orderan. Jadi kalau misalkan cashback-nya misalkan 50.000, terus orderan kita 60.000, maka yang bisa dipakai memang hanya 30.000 aja. Selisihnya nanti bisa buat orderan yang berikutnya lagi. Gitu. Nanti ditambahkan dengan kan jadi seperti itu sih Mbak. Pokoknya nggak bisa misalkan cashback-nya 50.000 terus kita belanja 60.000 cuma bayar 10.000 itu nggak bisa. Oh iya. Ya, Ya, terima kasih. 50%. Dan ini semua sudah lengkap sebenarnya di Q&A yang Oriflame kasih kok. Yes. Ya. Ya, Nanti aku kirim ulang lagi biar teman-teman baca ya detail. Emang sih kalau bacanya sekilas gitu kadang-kadang lupa, nggak apa-apa. Jadi kita ulang-ulang lagi, saling mengingatkan aja. Kalau udah Gitu punya ya. VIP customer dan pas dibahas kayak gini, biasanya baru kita kan akan ngeliatin satu-satu kan. Benar.
nggak bisa langsung emang baru baca satu kali terus hafal semuanya sih kayaknya nggak mungkin ya. Ya jadi nggak apa-apa, saling kita tanya, nanti saling mengingatkan sehingga kan nanti berikutnya kita jadi lebih paham lagi. Betul sekali. Oke, sekarang terima kasih. Cepat-cepat. Kasihan nih Pak Roninya. Nanti Japri kalau masih ada Japri aja. Ya, silakan Japri aja ya. Pokoknya Oriflame support banget biar teman-teman maju, growing semua. Jadi kita di sini juga apa namanya? Kalau misalkan aduh Pak saya belum naik level nih, ya udah kita pakai target yang tadi Pak Roni bilang, yang mudah aja dulu. Kalau misalkan naik level belum kesampaian, mungkin kita targetin aja. Oke, VIP customer gue minimal sekian. Dari referral bonus gue dapat sekian gitu. Jadi kita ngejalannya juga makin happy, karena kita happy, rasa syukurnya juga jadi dapat, insya Allah. Jadi rezekinya juga jadi lebih lancar. Terima kasih banyak Pak Roni. Terima kasih teman-teman semua yang udah hadir. Insya Allah sukses rame-rame bareng-bareng. Sampai ketemu di Mega Explore. Sampai ketemu di Mega Explore. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.